Firdaus itu menurut saya dia ngomong kehidupan dia apa begini, iya. Dia juga saya dapat informasi saya dia juga cukup mampu orang tuanya. Adinda Firdaus sudah kontak saya. Beliau bilang, "Bang, aku tadi ada sedikit agak ribut itu di pengadilan." Saya bilang, "Kenapa Adinda?" "Iya, kan saya kan nggak ikut sidang, Bang. Saya cuma duduk di ruang tunggu di kursi pengunjung. Tiba-tiba pihak dari penggugat ini ribut terus. Saya tahu Adinda Firdaus itu bukan kuasa hukum dari Pak Aguan. Dia itu kuasa hukum dari kepala desa. Dan dia datang di situ karena tim dia lagi bersidang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya tahulah yang menggugat itu kan saya tahu orang-orangnya juga. Nah, karena mereka sering menggugat ya yang Pak Jokowi, yang itu hak mereka lah ya. Tapi paling tidak menurut saya perlu dijelaskan juga. Inilah kelemahan para lawyer ini. Senang kawannya bermasalah. Kan saya bilang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, lihat aja. Mereka profesional gitu. Jadi saya yakin misalnya ketika 3 hakim, 1 ketua, 2 anggota majelis, itu saya laporkan. Saya yakin secara internal mereka diperiksa. Tapi di luar mereka harus kompak. Nah, harusnya kita tidak begitu. Maaf, harusnya kita begitu. Ketika kita di luaran diganggu, kita harus bersatu. Di dalam kita perbaiki. Nah, jadi menurut saya dia kan sudah duduk di situ. Dan yang kedua, kita kan sudah ngomong di TV, di media, semua tahu bahwa yang namanya pembekuan itu tidak ada undang-undang yang mengatur. Dasar pembekuannya juga salah. Adinda Firdaus tidak di Dewan Etik. Nah, kemudian saya apalagi. Dan itu masih bisa kami lakukan, misalnya upaya perlawanan hukum. Jadi nggak bagus juga kalau harus dibilang, "Oh, lu bukan pengacara lagi." Salah itu. Yang bilang nggak pengacara siapa? Tidak diizinkan bersidang oleh Mahkamah Agung sesuai dengan dibekukannya berita acara sumpah. Tetapi upaya itu belum 100% kami terima. Masih ada upaya hukum lain. Dan ada waktunya kami akan melakukan itu. Nah, jadi tidak usahlah saling merasa ini merasa itu. Saya pikir sudahlah urusan Adinda Firdaus, dia datang, ya biarin aja. Kecuali dia duduk di kursi itu, dia ngotot, dia juga tuh dia berdiri juga di situ kok. Tiba-tiba naik ya Hotman apa. Bang, balik lagi ke Firdaus yang lagi viral lagi nih, Bang. Abang menyayangkan lagi nggak sih dia maksudnya berbuat seperti itu lagi di dalam ruang persidangan? Ya, saya lihat dia nggak melakukan yang berat. Dia kan duduk di situ. Lalu kemudian ditunjuk-tunjuk. Lalu kemudian dia berdiri ada apa? Cuma itu doang. Ya janganlah begitu. Itu maksud saya, Anda terancam profesi advokat Anda sekarang. Bayangkan kalau ini misalnya diberlakukan secara umum nanti, berita acara sumpah ini, seketika ada pengacara yang ribut dengan hakim, mereka tinggal kontak, di mana PT-nya, diambil datanya, disumpah di mana, udah bekukan. Ini berbahaya. Jangan Anda senang. Kalau saya, wallahi ini Allah yang Maha Kaya, Allah merezeki saya dan menambah kemuliaan, menambah pendapatan saya, istri dan anak-anak saya. Saya sudah ada dikasih Allah. Jadi kalau dia mengatakan, "Oh, Rasman itu membiayai bini-bininya," Hotman, kau belum tahu saya. Jadi kau tidak tahu pendapatan saya, keuangan saya. Salah orang kau. Salah orang. Dan Firdaus itu menurut saya dia ngomong kehidupan dia apa begini, iya. Dia juga saya dapat informasi saya dia juga cukup mampu, orang tuanya juga punya ekonomi yang mapan. Dan dibilang pulang kampung, dia orangnya di Jakarta, yang pulang kampung itu si Hotman ke Lagu Boti sana gitu. Begitu.